Gimana kabar-kabarnya anak-anakku? Baik, Bu. Kayaknya di jam-jam sekarang ini kayaknya kalian itu kayak udah nampak muka-muka kayak ngantuk gitu. Ngantuk kali, Bu. Ibu di sini ada buat SPK. Kalian semuanya ibu mohon berdiri dulu. Biar semuanya itu bisa menerima pembelajaran dari ibu ya. Ini biar menguji kefokusan kalian terhadap materi yang akan ibu sampaikan nantinya. Berikutnya kayak gini: melihat, mendengar, mengingat, lipat tangan, fokus. Gitu ya. Semangat ya. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3, ya. Melihat, mendengar, mengingat, lipat tangan, fokus. Sebelumnya di sini perkenalkan ibu di sini mengampu mata kuliah biologi. Sebaiknya sebelum kita memulai pembelajaran itu, di sini kosmanya siapa? Bu, aduh, Bu. Namanya siapa? Ahsan, malam dulu. Silakan Ahsanul pimpin doa. Sebelum kita belajar, angkat baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, sebelum ibu menjelaskan pemaparan materi ibu, di sini ibu akan mengabsensi dulu. Di sini yang tidak hadir siapa aja? Satu semua ya. Oke, baiklah, di sini kan udah ada semua. Kayaknya udah pada semangat lah ini, udah dibuat expressing gitu kan. Ya udah, sekarang ibu di sini ibu berdirinya di sini tentu kan ada tujuan ibu apa gitu di sini berdirinya. Tujuan ibu yaitu akan memaparkan materi ibu yang mengenai itu mengklasifikasikan jamur dan peranannya dalam kehidupan manusia. Sebelumnya itu apakah pada jamur dan tumbuhan itu sama? Apakah pada jamur yang terdapat pada roti, pada kayu, atau pada tempe itu memiliki peranan yang sama? Beda. Tentu saja beda kan, banyak kan keragaman jenis-jenis jamurnya itu apa aja. Bisa kan dilihat dari ciri-cirinya, kayak mana mengklasifikasikan dari ciri-cirinya. Kenapa sih roti pada di tempat yang gelap itu terjadi perubahan? Kayak misalnya ada penyebabnya, itu disebabkan oleh apa? Apakah itu ada bakteri, apakah ada itu virus, atau bahkan makhluk hidup yang lain? Bakteri, siapa yang bilang bakteri? Semua. Alasannya kenapa manis? Oke, baiklah, di sini ibu akan menjelaskan materi ibu yaitu tentang mengklasifikasikan jamur dan peranannya dalam kehidupan manusia. Di sini ada pengertian jamur. Jamur itu adalah kelompok organisme eukariotik heterotroph yang memiliki dinding sel dan tidak memiliki klorofil. Jamur tidak menghasilkan makanannya sendiri, melainkan menyerap nutrisi dari lingkungan sekitarnya. Artinya apa? Di sini kan ada eukariotik itu kan yang memiliki dinding sel. Itu kan yang memiliki dinding sel dan tidak mempunyai klorofil. Di sini jamur itu tidak bisa menghasilkan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil dari LKPD yang telah kami kerjakan. Yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana struktur tubuh jamur bersama himpa miselium memastikan mereka menyerap nutrisi dari lingkungan. Jawabannya, struktur himpa miselium
selanjutnya. Di sini Ibu sedikit akan memberikan motivasi agar kalian itu memicu semangat kalian untuk terus belajar. Jadilah seperti pohon yang akarnya kuat, di mana itu kalian itu belajar lebih dalam sehingga akan semakin kalian dalam belajar itu kalian akan semakin tumbuh. Artinya itu dimulai dari diri kalian sendiri untuk terus belajar dan akhirnya kalian akan berkembang dengan diri kalian sendiri. Mungkin itu aja ya pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya dalam pemaparan materi yang Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan kata Ibu. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tonton video dari 2 video tersebut, kita dapat menunjukkannya kan bagaimana klasifikasi jamur itu dan peranannya dalam kehidupan manusia. Sebelumnya ada yang ingin bertanya nggak tentang materi yang sudah dipaparkan mengenai jamur ini? Ada yang ingin bertanya? Ya udah, kalau misalnya nggak ada yang ingin menjawab, ya udah Ibu di sini akan di 3 kelompok. Di sini Ibu akan mengasih LKPD yang akan kalian kerjakan. Kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3. Nanti akan Ibu suruh untuk maju ke depan untuk mempresentasikannya. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya, Nana.
saja tuh tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi jamur baru. Yang kedua itu kolumella. Fungsi bagian ini yaitu bagian ujung dari sporangiopod yang masuk ke dalam sporangium. Kolumella ini membantu menyokong sporangium dan membantu distribusi nutrisi ke spora. Yang selanjutnya itu ada hifa rhizoidnya itu yaitu hifa yang tumbuh ke dalam substrat dan berfungsi untuk menyerap nutrisi serta meletakkan jamur ke substrat. Yang kelima terakhir yaitu hifa stolon. Hifa ini berfungsi sebagai mengumpulkan kelompok sporangiopod, memungkinkan jamur menyebar di permukaan substrat atau pada roti tersebut. Mungkin kalian pasti berpikiran, ada yang berpikiran, ibu itu ngasih materi aja, nggak menampilkan video atau gimana. Itu di sini akan menampilkan video supaya kita tahu kayak mana mengklasifikasikannya dan apa aja peranannya secara jelas lagi. Dari klasifikasi dari video ini yang telah kita tonton bersama itu kan itu mengklasifikasikan jamur itu berdasarkan cirinya, strukturnya itu kayak gimana, ciri-ciri Ascomycota itu gimana, Basiomycota itu gimana, sehingga kita dapat mengklasifikasikannya itu. Misalnya masuk jamur ini, misalnya jamur tiram masuk ke sini, jamur merah masuk ke sini, gitu. Terus di sini gua akan menampilkan video tentang peranan jamur bagi kehidupan. Organisme lain sama kayak kita yang manusia ini, kayak contohnya kita itu kan bahkan membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Di sini ada ciri-ciri jamur, yaitu yang pertama struktur tubuh yang tidak memiliki klorofil, bersifat eukariotik dan dinding selnya mengandung kitin. Itu kira-kira ada nggak yang tahu itu apa kitin itu? Kitin. Ada nggak yang tahu apa kitin? Apa nih? Kitin itu yaitu sebuah polisakarida yang menempel pada jamur atau di dinding jamurnya itu. Itu polisakarida itu menempel di dinding jamurnya. Terus sama itu jamur itu tidak bisa melakukan fotosintesis dan hidup sebagai saprofit, parasit atau sebagai jamur ini bisa merugikan dan bisa menguntungkan atau bersimbiosis dengan organisme lain. Di sini ada peranan jamur. Jamur itu berperan bagi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa peran penting jamur meliputi sebagai
bahkan bisa obat-obatan internasional, tradisional, maaf sorry. Jamur itu memainkan peran penting sebagai pengurai itu, yaitu mereka memecah sisa-sisa organisme mati seperti daun, kayu, dan melepaskan nutrisi mereka kembali ke tanah. Nah, di sini ada klasifikasi jamur. Klasifikasi jamur itu umumnya didasarkan pada jenis reproduksi, struktur hifa, dan bentuk badan buahnya. Secara umum, jamur itu dikelompokkan menjadi beberapa filum, yaitu ada Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Di mana masing-masing filum ini pasti memiliki ciri-cirinya tertentu sehingga bisa diklasifikasikan yang mana jamur Zygomicota, Ascomycota, dan lainnya. Nah, sebelumnya ibu ini menampilkan gimana sih proses timbulnya itu jamur pada roti kayak gini. Pada hari pertama itu roti itu kalau dibiarkan itu tidak ada yang menimbulkannya apa-apa. Tapi dibiarkan lama-kelamaan itu di hari keduanya akan menimbulkan sedikit demi sedikit. Kayak yang di hari keempat itu akan menimbulkan banyak jamur. Terus kalian udah ditampilin baru kalian ngomong. Yaitu yang pertama, penyebab terjadinya jamur pada roti itu seperti dari kondisi lingkungannya, yaitu yang lembab dan hangat, serta cara penyimpanan yang tidak sesuai atau tidak tepat. Jamur ini sebagai makhluk hidup memerlukan kelembapan